Jadi kaum duafa ini orang yang lemah baik secara fisik maupun mental. Orang cacat badannya, tidak punya kakinya, itu salah satu contoh orang yang kaum duafa. Kemudian orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian tidak untuk mengurangi penderitaannya, makanya kita harus apa? Dengan cara membantunya. Kalau tidak bisa membantu, minimal tidak boleh merendahkannya. Contoh, orang yang tidak punya kaki, jalannya ngesot, kemudian meminta-minta, apakah ibu itu boleh? Kalau misalnya tidak ada lagi jenis pekerjaan yang dia cari, tidak ada, gitunya tuh ayah doi nyuci piring nggak mau, misal lain nggak mau, restorannya nggak mau ngulikeun anu cacat, misalnya disabilitas, gitu ya, orang-orang cacatnya disebut disabilitas. Misalnya hotel nggak mau memperkerjakan orang-orang yang buta. Ayo tuh hotel anu memperkerjakan orang-orang yang buta, ada nggak? Nggak ada. Jadi orang-orang disabilitas itu biasanya terkucilkan gitunya. Nah makanya mereka sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Kecuali orang-orang yang mempunyai kemampuan. Omong buta tapi bisa ngelukis ngetek. Sok ayatnya. Saya ketika ingat kekuasaan kekuasaan Allah. Omong nggak punya kaki tapi bisa numpak motor pembalap, suka ada. Jadi di samping Allah memberikan kelemahan, Allah juga memberikan apa? Kelebihan. Contoh, ini mohon maaf ya, Mama Fadil, ibu tahu Mama Fadil? Mama Fadil itu nggak tahu ya, dia itu nggak tahu melihat atau enggak. Dulu dia tuh Mama Fadil ini dulu dia nggak tahu wajah ibunya karena meninggal ketika melahirkan Fadil. Mama Fadil itu pinter, ngajinya pinter, padahal nggak melihat. Karena ada yang namanya jenis Quran khusus untuk orang-orang disabilitas, namanya Braille apa ya, yang ngaos nanti dicabakan keningannya anu titik-titik. Nah itu ada Quran khusus. Jadi gitu Allah memberikan kelebihan atau kekurangan, di samping itu juga Allah memberikan kelebihan. Nah tidak hanya soal fisik, tapi juga dalam hal materi. Kalau pekerjaannya tidak punya, jelas ekonominya pun gaduh. Ya, artinya dia miskin. Bahkan ada yang mengatakan sebuah hadis, bukan hadis ya, tapi ini peribahasanya bukan peribahasa, nggak tahu hadis atau apa, pokoknya orang fakir itu dekat dengan kafir. Perhatikan, orang kafir itu dekat dengan kafir. Hampir mirip ya. Fakir dekat dengan kafir. Coba kita buktikan. Contoh zaman sekarang ieu tehnya bensin mahal, beas mahal, jajanan udah pada naik, jarang sekali manggih jajanan anu hargana 500, semuanya 1.000, 2.000 ya. Nah, itu apa? Ketika zaman sudah meningkat, perubahan globalisasi semakin melesat, semakin maju, ari kemampuan milarian aji sakitu-kitu wae yang ada stres. Ari pendapatan 500.000, sedangkan bayaran listrik 100, meser gas 50, contoh nih ya. Kudu meser acu, kudu meser lipen, dan bensin melebihi 500.000, kira-kira stres tidak ibu bapak kalian? Stres. Ari gaduh acis tuh gaduh acis, kumaha ya, sedangkan budak nyuhungkeun jajan wae, bapak nyuhungkeun rokok wae. Apa akibatnya kalau tidak dibekali iman yang kuat, deket kana kafir? Akibatnya bisa jadi bunuh diri. Bunuh diri kan orang yang bunuh diri keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam disebut orang kafir. Kemudian rela menjual tauhidnya. Contoh, ada yang misalnya, ayo kamu boleh masuk agama saya, asal nanti kamu dikasih hadiah 5 juta. Suka ada kan gitu ya? Suka ada nggak? Ada. Misalnya kamu boleh uang ke gereja barudak, orang ke gereja angka dipasihan 20.000 sewa. Anu jelema miskin biasanya mau diberi
uang 20.000 dah kubanding teu aya teh nya. Ya itu contoh menjual tauhid kita. Nah itu yang dimaksud dengan fakir dekat dengan kafir. Makanya jadi orang Islam itu harus kaya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang kaya semuanya ya. Kenapa harus menjadi orang kaya? Karena zakat fitrah perlu apa? Perlu uang untuk apa? Membeli beras. Kemudian apa lagi? Naik haji perlu apa? Perlu uang. Nah makanya jadi orang kaya, jadi orang Islam itu harus kaya. Nah seperti itu ya. Kemudian jadi apa maksudnya kaum duafa ini tidak hanya fisiknya saja, namun kalau fisiknya saja lemah itu mengakibatkan apa? Kondisi ekonominya pun pasti berimbasnya seperti itu. Bagaimana cara kita melakukannya adalah memperlakukan mereka dengan baik selayaknya apa? Selayaknya orang-orang normal seperti biasa. Kemudian jika ada adabnya bagaimana? Jika ada misalnya orang fakir miskin datang ke rumah kita, assalamualaikum, ibu nyuhungkeun sedekahna. Nah seperti itu ya. Kamari ayo we ka dieu wae cenanya dicarekan eta fakir miskin teh. Tih atuh ulah ka dieu tuh ka ditu. Nah seperti dicarekan. Nah itulah adab yang tidak baik. Adab yang baik apa? Kalau tidak memberi jangan menggerutu, tong dicarekan. Aduh ibu punten daya beas puntennya mama atuh kamari ditu. Nah kalau dalam Islam nya biasana gitu kan. Lamun aya fakir miskin biasana lamun anu teu gaduh ilmuna, teu gaduh adabna, teu gaduh teu ngaji kitu nya jeulmina pasti dicarekan. Mang, gawe atuh mang, hayo we anu buta peta. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Cukuplah kalian berbicara di dalam hati. Ulah sampai